Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tak terasa kita sudah memasuki season kedua dari mata kuliah akuntansi kepelakuan ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada lebih baiknya kita membahas latar belakang masalah dari materi kita kali ini. Semua persoalan suatu organisasi yang kompleks akan dapat diatasi oleh manajemen jika manajemen mendapatkan informasi yang tepat. Tanpa informasi yang tepat, manajemen akan kesulitan untuk membuat keputusan dengan benar. Pada dasarnya, pemicu skandal dan penyalahgunaan bertumpu pada dua kejadian yang saling bertolak belakang. Kejadian pertama adalah ketika informasi positif dapat mengalir pada pihak luar melalui cara-cara yang melanggar hukum. Kejadian kedua adalah ketika informasi positif maupun informasi negatif dicegah keluar dari perusahaan. Contoh kasus dari kejadian ini adalah Olympus Skandal. Olympus Corporation merupakan perusahaan yang memproduksi alat optik dan pembuatan kamera. Dalam kasus yang dialami oleh Olympus ini, salah satu auditor internalnya seharusnya mampu mendeteksi kecurangan atau fraud. Ketika fraud dapat dideteksi, maka auditor dapat mengecek dan memberikan saran perbaikan pada bagian sistem pengendalian internal, sehingga fraud dapat dicegah. Namun hal sebaliknya yang dilakukan oleh audit internal Olympus ini, ia malah menutupi kecurangan dan kerugian dari perusahaan. Hasil, karena hal yang dilakukan tersebut, ia dipenjara selama 5 tahun. Nah, berdasarkan contoh kasus tersebut, kami dari kelompok kedua akan membahas materi tentang aspek kepelakuan pada audit internal. Kita langsung masuk saja kepada materinya. Audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang menjamin kekayaan dan memberikan konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi, dan tujuannya adalah untuk membantu semua pimpinan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esa. Terima kasih Jody dan teman-teman sekalian. Di sesi video kedua ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya tentang case skandal Olympus, di mana menjadi fokus dan menjadi judul kami pada hari ini, yaitu tentang bagaimana auditor internalnya. Nah, lalu apa sih yang membedakan tentang auditing dan auditor? Nah, auditing itu ya proses ataupun tata cara pengumpulan dan pengevaluasian bukti yang ada, kemudian dengan tujuan melihat perbedaan asersi dengan kriteria yang sudah ditetapkan, lalu diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan. Lalu auditor apa? Auditor ya salah orang, tokoh ataupun pemeran utama dalam pelaksanaan audit. Auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam hal melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga ataupun instansi. Nah, auditor internal juga tadi sudah disebutkan bagaimana ia juga memiliki fungsi sebagai penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa, mengevaluasi kegiatan organisasi. Nah, audit internal ini hadir eksistensinya ataupun keberadaannya untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan memberikan penilaian yang tidak bias, sehingga dapat menyampaikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian aktivitas audit itu juga menjadi sebuah pendukung utama bagi tercapainya tujuan pengendalian internal. Nah, saat menjalankan tugasnya, auditor internal harus berlaku objektif, meskipun dia orang dalam. Nah, istilahnya orang dalam, kemudian orang yang di dalam perusahaan. Nah, dia tetap harus berlaku objektif, dan kedudukannya di dalam perusahaan adalah independen. Nah, selanjutnya itu bagaimana memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi merupakan dorongan atau alat bantu yang terbesar lah dalam audit internal bagi seorang auditor internal. Dalam teori motivasi ala Maslow dikenal apa yang disebut dengan 5 kebutuhan pokok.
Nah, yang mungkin yang terkait dua dalam materi ini yaitu bagaimana kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, kemudian yang kedua menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang keberadaannya untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Nah, pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapatnya atau opininya akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Aspek terpenting di sini ataupun yang menjadi fokusnya adalah bahwa auditor mengidentifikasi tindakan-tindakan pihak yang diaudit secara langsung sebagai bagian dari usaha audit. Pihak yang diaudit biasanya kan akan menerima rasa hormat dan respon manajemen melalui penerapan audit yang merupakan bagian dari manajemen yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasional. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan dengan gaya manajemen atau kepemimpinan. Dalam sebuah perusahaan, setiap manajemen tentu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya apa sih gaya kepemimpinan itu? Jadi, gaya kepemimpinan merupakan cara bagi pemimpin untuk mempengaruhi kinerja karyawannya, di mana dengan gaya manajemen yang baik, maka kinerja karyawan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, dengan gaya manajemen yang kurang tepat, maka akan membuat karyawan seolah-olah tidak tahu arah dan belum paham benar apa yang harusnya dia kerjakan. Secara umum ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya mengarahkan, di mana dalam gaya mengarahkan ini, pemimpin perlu memberikan perintah yang tegas dan arahan yang jelas kepada karyawannya, di mana karyawan yang dipimpin di sini seperti karyawan baru yang belum mampu serta belum mempunyai motivasi untuk mengerjakan tugas. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya melatih, di mana pada gaya ini karyawan yang dipimpin yaitu karyawan yang belum atau kurang memiliki pengalaman seperti pelatihan ataupun pendidikan. Tetapi karyawan tersebut memiliki motivasi yang tinggi. Jadi pemimpin di sini hanya menjelaskan keputusan yang telah dibuat pemimpin dan cenderung memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengerti tentang pekerjaannya. Yang ketiga yaitu gaya mendukung, di mana karyawan yang dipimpin di sini yaitu karyawan yang sudah mampu untuk mengerjakan tugas dan memiliki motivasi tinggi, tetapi dia belum mempunyai kepercayaan diri. Pemimpin di sini cenderung lebih memberikan kesempatan kepada karyawan untuk saling bertukar pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Di mana pemimpin berusaha mendukung langkah-langkah yang diambil karyawannya jika dirasa langkah tersebut baik untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu gaya mendelegasikan, di mana karyawan yang dipimpin di sini yaitu karyawan yang sudah mampu untuk mengerjakan tugas serta memiliki motivasi yang tinggi dan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi pemimpin di sini hanya mendelegasikan atau membagikan tugas-tugasnya aja. Kemudian pemimpin hanya mengevaluasi kinerjanya, di mana karyawan di sini relatif cenderung lebih inisiatif dan lebih memberikan usulan-usulan kepada pemimpinnya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi hari ini, di mana teman saya telah menjelaskan cash dari audit internal, kemudian perbedaan auditor dengan auditing, kemudian cara memotivasi pihak yang diaudit, kemudian hubungan dengan gaya manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan konflik, di mana konflik adalah suatu karakteristik yang sering terjadi dalam proses audit, di mana konflik terjadi dalam hal meliputi ruang lingkup terhadap manajemennya, kemudian pencapaian tujuan terhadap auditor eksternal, kemudian yang ketiga dalam hal tanggung jawab terhadap pelayanan manajemen, yang keempat kemudian nilai dominasi atau persepsi yang terjadi terhadap auditor dari kacamata pihak yang diauditnya. Nah, dalam bidang akuntansi ini konflik sering terjadi
antara auditor dengan pihak manajemennya, di mana auditor ini cenderung mempertahankan tingkat profesionalitasnya, sedangkan pihak manajemen ini cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Nah, saya ambil contoh di mana PT XYZ diaudit oleh salah satu kantor akuntan publik yang ada di Indonesia. Nah, seorang auditor bertugas dan bertanggung jawab itu mengaudit laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen. Nah, setelah mengaudit, pastinya auditor itu memberikan pendapat atau opini tentang laporan keuangan yang diauditnya. Jika laporan keuangannya itu disebut lengkap, buktinya sesuai dengan standar yang berlaku, maka pastinya auditor memberikan pendapat yang bagus atau WTP, wajar tanpa pengecualian. Kemudian jika sebaliknya, jika seorang manajemen atau pihak yang dilaporkan itu laporan keuangannya itu kurang bagus, kurang lengkap, dan buktinya kurang ada dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka auditor pun memberikan pendapat yang kurang bagus atau tidak wajar. Nah, dari persoalan seperti itu timbullah konflik dari pihak manajemen tersendiri, di mana pihak manajemen akan selalu ingin laporan keuangannya dilaporkan dengan bagus atau wajar tanpa pengecualian. Nah, dari persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan 4 metode, di mana yang pertama metode arbitrasi, yaitu penyelesaian konflik terhadap pihak manajemen dalam satu perusahaan. Yang kedua diselesaikan dengan cara mediasi. Kemudian yang ketiga diselesaikan dengan cara kompromi, di mana kompromi itu upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak yang lain dengan tujuan saling menguntungkan. Nah, metode yang keempat yaitu metode secara langsung. Baiklah, tadi kan teman kita sebelumnya telah menjelaskan tentang pengelolaan konflik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah hubungan. Ada seorang ilmuwan yang bernama Brink dan Witt tahun 1982 ini mempunyai daftar konsep yang membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Nah, di mana konsep tersebut merupakan perilaku langsung yang dapat dimanfaatkan oleh semua hubungan perusahaan. Nah, apa-apa aja sih konsepnya? Yang pertama itu, ingat jika terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Nah, setiap individu kan pasti memiliki kemampuan dan sifat-sifat dasar yang bervariasi. Begitu pula dengan auditor yang harus menyadari perbedaan tersebut terhadap pihak yang akan diauditnya. Yang kedua itu pengaruh terbesar terhadap perasaan dan juga emosi yang dipertimbangkan. Nah, setiap manusia pasti memiliki perasaan dan emosi yang seharusnya juga bisa dipertimbangkan atau dimaklumi. Di sini auditor juga perlu mengidentifikasi keberagaman peran dan juga menanganinya dengan efektif. Yang ketiga itu keberagaman persepsi juga seharusnya bisa dipertimbangkan. Nah, keberagaman persepsi ini seperti pengalaman pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Jika perbedaan tersebut tidak dilakukan secara hati-hati, tidak dipertimbangkan dengan hati-hati, maka akan berdampak pada komunikasi dan lain sebagainya. Yang keempat ini adalah ukuran kelompok yang diaudit. Pihak yang diaudit akan berpengaruh pada hubungan. Nah, seberapa besar kelompok pihak yang diaudit itu akan berpengaruh pada pihak yang mengaudit atau auditor itu sendiri. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Variasi atau perbedaan ini berpengaruh terhadap situasi operasional itu sendiri. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kita. Berikutnya adalah komunikasi secara efektif. Komunikasi yang dipakai oleh seorang auditor harus jelas, ringkas, dan efektif agar bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak yang diaudit. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang auditor antara lain: 1. Jangan bicara atau menulis secara
auditor bukan seorang manajer. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa istilah. Yang ketiga, jangan jadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan. Yang keempat, ketika memberikan saran, harus memikirkan ego dari pihak yang diaudit. 5. Mengizinkan pihak yang diaudit untuk mengubah bahasa laporan. Yang keenam, jangan berkomentar mengenai moralitas. 7. Memberikan keadilan. 8. Mengaitkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. 9. Mengizinkan pihak yang diaudit untuk berpendapat. 10. Sopan dengan seluruh staf. 11. Membuat pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. 12. Mempertimbangkan tekanan yang akan muncul dari pihak yang diaudit. Selanjutnya yaitu kesadaran pada diri sendiri. Elemen-elemen utama pada aspek ini adalah 1. Memiliki pengetahuan akan kekuatan dan kelemahan dari orang lain. Yang kedua, memiliki rasa produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. 3. Harus dapat menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang lebih luas. 4. Keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. 5. Memiliki rasa produktivitas. 6. Percaya bahwa seseorang berpartisipasi secara etis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik umum individu. Ilmuwan telah membuat daftar karakteristik dari berbagai orang dalam berbagai tingkatan. Auditor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena dapat mempengaruhi kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pada umumnya, sifat yang muncul dari individu dari pihak yang diaudit meliputi 1. Menjadi produktif. 2. Mendapat dorongan dedukasi untuk usaha yang penting. 3. Berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada individu lain. 4. Bebas untuk memilih keinginan. 5. Memiliki sifat yang adil dan jujur. 6. Memiliki bias pada diri sendiri, biasanya lebih senang dipuji dibandingkan dikritik. 7. Mencari kepuasan diri sendiri. 8. Mendapatkan imbalan atas usahanya. 9. Bersikap patuh dan adil dan dapat beradaptasi dengan baik. 10. Menjadi bagian dari tim yang sukses. 11. Memiliki rasa haru akan bencana yang menimpa orang lain. 12. Memiliki keterkaitan untuk memaksimalkan kepuasan diri sendiri. 13. Lebih sensitif daripada membantu orang lain. Dan yang terakhir yaitu menghadapi banyaknya oposisi. Saat auditor sedang mengaudit, biasanya auditor dihadapkan dengan banyak masalah, yaitu salah satunya tingkat perlawanan. Ada 3 jenis pokok oposisi, yaitu 1. Suatu indikasi yang menunjukkan kurang pentingnya audit. Yang kedua, pihak yang diaudit bergaya konfrontasional, misalnya tidak memberikan catatan-catatan. Dan yang terakhir, pihak yang diaudit menolak berbagai tindakan dan menjalankan operasi perusahaannya seperti biasa. Nah baiklah, selanjutnya yaitu pelaksanaan audit partisipatif. Kinerja audit yang baik itu biasanya berasal dari pendekatan keperilakuannya. Nah, apa saja pendekatan keperilakuannya? Yang pertama, di awal audit, tanyakan dulu kepada pihak yang mau diaudit, bagian mana yang akan diaudit. Kemudian, bangun kerjasama dengan pihak yang diaudit dalam melakukan penilaian. Nah, yang ketiga, dapatkan persetujuan untuk melakukan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas laporan. Dan yang terakhir, masukkan informasi yang real atau nyata ke dalam laporan audit. Nah, audit partisipatif itu sendiri artinya yaitu pihak yang diaudit itu terlibat secara langsung dalam proses audit. Misalnya seperti pengumpulan data, evaluasi operasi, dan juga koreksi masalah. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Nah, penanganan keperilakuan ini itu biasanya diakibatkan oleh kondisi, motivasi dan juga sifat dan karakteristik dari karyawan. Nah, selain perilaku ada juga yang namanya budaya organisasi. Unsur-unsur budaya organisasi di sini tuh misalnya seperti komitmen karyawan, kemudian kualitas pelatihan dan pengembangan, kemudian yang ketiga identitas organisasi atau kebijakannya,
Nah, yang keempat, pembuatan keputusan, dan yang kelima, fokus manajemen.